Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hafsan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal PPG perjabatan tahun ini. Nah, di sini saya akan kembali membahas soal-soal yang berkaitan dengan numerasi, khususnya tentang soal-soal geometri dan pengukuran ya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, jadi ini merupakan video yang ke-30 ya dari pembahasan soal-soal literasi numerasi untuk PPG perjabatan tahun ini, dan saya sangat berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia ya menonton video di channel Ruan Tentor dan tentunya sudah mensubscribe ya. Saya mendoakan teman-teman semua bisa lolos menjadi mahasiswa PPG perjabatan tahun ini ya. Oke, nah sekarang kita lanjut di soal nomor 28. Diperhatikan soalnya ya. Nah, di sini ada soal, Indra sedang berlari mengelilingi taman yang berbentuk trapesium siku-siku seperti pada gambar berikut, ya. Jadi ini merupakan trapesium siku-siku. Nah, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Nah, di sini ada panjang lintasan yang ditempuh. Kita cek satu persatu ya, supaya lebih menghemat waktu. Nah, di sini panjang lintasan yang ditempuh Indra adalah sejauh 50 meter. Panjang lintasan berarti yang keseluruhan yang di sini. Berarti kalau kita mau cek panjang lintasannya, itu sama saja kalau kita cari berapa keliling dari trapesium siku-siku ini, ya. Nah, berarti sekarang saya coba-coba menggunakan dulu garis bantu, ya. Nah, di sini untuk menghitung keliling dari trapesium ini, berarti kita jumlahkan semua sisinya, ya. Nah, sisi ini yang belum diketahui, sisi yang miring, ya. Kita cari terlebih dahulu, ya. Nah, di sini kan diketahui panjang keseluruhan alasnya ini adalah 22 meter. Nah, kalau kita mau cari yang sisi miring ini, berarti kita bisa memanfaatkan segitiga siku-siku yang di sini, ya. Oke. Nah, kalau ini kan panjangnya 10 meter, nah berarti di sini juga 10 meter, ya. Berarti 22 meter dikurangi 10 meter, otomatis sisanya di sini adalah 12 meter. Nah, berarti kita sudah bisa hitung berapa panjangnya sisi miring ini, ya. Oke, katakanlah misalkan X saya namakan. Berarti karena di sini sisi miring, berarti kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kalau sisi miring yang ditanyakan berarti dijumlah sisi siku-sikunya, ya. Nah, di sini kan 5, gitu ya. Berarti 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Oke. Nah, berarti tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Ini kan 25 ditambah dengan 144. Berarti kita dapat X-nya, X kuadrat sama dengan 169. Oke? Nah, berarti X-nya di sini pangkat 2 pindah ruas jadi akar. Jadi di sini 169, akarnya 169 adalah 13. Oke. Berarti di sini panjangnya 13 meter, ya. Oke. Berarti kita sudah bisa hitung panjang lintasan. Jadi panjang lintasan, saya tuliskan saja panjang lintasan ya, meskipun sebenarnya kelilingnya itu. Oke, berarti jumlahnya semua 10 ditambah dengan 5 ya, ditambah dengan 22 ya, ditambah dengan 13. Itu panjangnya semua, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 50 meter. Berarti ini benar ya. Oke, nah sekarang yang berikut. Jika dalam satu putaran ditempuh dalam waktu 25 menit, ya, maka berapakah kecepatan lari Indra? Maka kecepatan lari Indra adalah 2 meter per menit. Ini seolah-olah kita akan membuktikan apakah kecepatannya Indra itu 2 meter per menit. Seperti itu, ya. Berarti kalau begitu kita menggunakan rumus kecepatan jarak dengan waktu, ya. Rumusnya seperti ini. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu, ya. Jarak ataukah panjang lintasan itu kan 50 meter, ya. Waktunya itu adalah 25 menit, ya. Berarti 50 bagi 25 dapatnya 2. Jadi 2 meter per menit. Oke, 2 meter per menit ya. Berarti ini benar. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jika Indra berlari dengan kecepatan 5 meter per menit, maka Indra menempuh satu putaran selama 10 menit. Kalau ini berarti waktu yang ditanyakan. Ya, rumusnya waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan.
jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya kan 50, gitu ya. Kecepatannya adalah 5 meter per menit. 50 bagi 5 itu dapatnya adalah 10. Berarti 10 menit. Berarti ini juga benar ya. Oke, paham sampai di sini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 29. Diperhatikan. Ya. Sebuah tangki penampungan air berbentuk tabung dengan diameter 1,4 meter dan tingginya 2 meter ya. Di bawah bagian tangki terdapat kerang agar air dari tangki itu bisa keluar. Bayangkan saja teman-teman ya, bagaimana tangki tersebut yang berbentuk tabung ya. Nah, pi-nya di sini 22/7. Kita akan menggunakan pi ya, karena nanti mungkin kita akan menggunakan mencari volume dari tangki tersebut. Nah, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan di bawah ini. Nah, kita cek satu persatu ya. Di sini ada pernyataan, jika debit air kran itu 20 liter per menit, maka air dalam tangki akan habis dalam waktu 2 jam 34 menit ya. Nah, kalau begitu kita akan menggunakan rumus dari hubungan antara waktu, kecepatan dengan debit ya, seperti itu. Nah, berarti kita harus cari dulu berapa volume ini, volume tabung. Rumus volume tabung di sini kita menggunakan rumus P dikali R kuadrat dikali T, seperti itu ya. Nah, P-nya kan 22/7. Ya, diameternya itu kan 1,4. Belum ada jari-jarinya. Kita bisa tuliskan di sini saja ya sedikit. Karena diameternya 1,4, berarti jari-jarinya itu adalah diameter per 2. 1,4 meter kalau kita bagi 2 dapatnya 0,7 meter. Atau kita jadikan pecahan biasa, jadinya 7/10. Oke? Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus di sini ya. Jadi sama dengan P-nya diganti dengan 22/7. Nah, karena di sini R kuadrat, berarti R yang di sini kita tulis 2 kali. Jadi 7/10 dikali 7/10 ya. Kemudian dikali dengan T. Tingginya adalah 2 meter ya yang di sini. Nah, sekarang tinggal kita coret ya, kalau ada yang bisa dicoret. Misalkan 7 dengan 7 kita bisa coret. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 22 dikali 7 dikali 2, itu dapatnya 308. Kemudian, per 10 kali 10 adalah 100. Nah, 308 dibagi 100, ini dapatnya adalah 3,08. Satuannya adalah meter kubik, atau meter pangkat 3. Karena di sini debit itu kan satuannya adalah liter, ya. Maka kita harus jadikan ini dalam satuan liter. Terlebih dahulu kita jadikan dulu desimeter pangkat 3 ya, desimeter kubik. Jadi meter pangkat 3 ke desimeter pangkat 3 itu tinggal dikali 1000. Jadi kalau ini dikali 1000, dapatnya adalah 3080 desimeter kubik. Desimeter kubik itu kan sama dengan liter. Berarti ini kita bisa ganti 3080 liter ya. Seperti ini. Nah, sekarang kalau kita sudah dapatkan P-nya, volumenya ya, begitu. Nah, kita bisa cek untuk yang menghitung waktunya ya. Jadi rumusnya seperti ini. Untuk menghitung waktu itu adalah volume dibagi dengan debit air. Volumenya adalah 3080 ya. Kemudian dibagi dengan debit air adalah 20 liter per menit dibagi 20 ya. Nolnya bisa kita coret. Jadi 308 dibagi 2 dapatnya adalah 15,154 menit. Ya, atau kalau kita jadikan dalam satuan jam, ini sama saja dengan 2 jam 34 menit ya. Berarti pernyataan ini benar. Jadi saya tulis dulu ya. Ini sama saja dengan 2 jam 34 menit. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk pernyataan yang kedua. Jika air diharapkan habis dalam waktu 55 menit, maka debit kerang air harus 55 liter per menit. Berarti sama saja kalau kita mau cek apakah debitnya itu 55 kalau misalkan waktunya 55 juga, gitu ya. Nah, berarti kita gunakan rumus debit. Jadi rumusnya debit itu ini saja yang kita tukar ya. Itu sama dengan volume dibagi dengan waktu. Volumenya kan 3080. Oke, dibagi dengan waktunya adalah 55 menit. Ya. 3080 dibagi dengan 55
itu dapatnya adalah 56 liter per menit. Jadi ini salah ya. Harusnya 56 liter per menit. Oke. Jelas ya nomor 29? Nah, sekarang kalau sudah jelas kita lanjut ke soal nomor 30. Diperhatikan. Nomor 30 ini sama bangunnya tadi dengan nomor 28 ya. Nah, perhatikan bangun berikut. Ini trapesium sama kaki ya. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, yang pertama keliling bangun bagian luar. Yang ini berarti adalah 100 cm. Nah, sama caranya dengan yang tadi ya. Nomor 28. Untuk menghitung kelilingnya ini, kita harus cari jumlah sisi yang belum diketahui. Misalkan di sini. Ya, coba saya gunakan garis bantu dulu ya. Nah, ini kan kita cari dulu ya. Kita cari berapa panjangnya ini. Nanti setelah dapat ini, panjangnya yang saya tanda ini, 30 dikurangi dengan nanti yang didapat ini, itulah panjang sisi yang di atas. Ya, nah ini kan 24 ya, sama dengan yang di sini. Berarti katakanlah misalkan ini adalah X. Nah, kita bisa hitung dengan Pythagoras X kuadrat sama dengan dikurang ya, itu 26 kuadrat dikurangi dengan 24 kuadrat. 26 kuadrat ini dapatnya 676 ya, dikurangi 24 kuadrat ini adalah 576. Berarti X-nya sama dengan akar dari 676 dikurangi 576 adalah 100. Berarti dapatnya adalah 10. Ini 10, 30 dikurangi 10 adalah 20. Berarti di sini panjangnya 20. Nah, berarti kita sudah bisa hitung kelilingnya. Jadi kelilingnya di sini sama dengan panjang keseluruhan ya. 20 ditambah dengan 24 yang ini ya, ditambah dengan 30 ditambah lagi dengan 26. Ya, hasilnya ini kalau kita jumlahkan, dapatnya adalah 100 cm. Berarti pernyataan ini benar. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Jika luas daerah yang diarsir adalah 20 cm kuadrat. Yang ini yang diarsir ini, yang warna coklat ya. Maka lebar persegi panjang di bagian dalam adalah 18 cm. Ini kan ada persegi panjang di dalam. Belum diketahui berapa lebarnya, yang ada baru panjangnya. Nah, sebenarnya kalau kita mau hitung ini, yang pernyataan kedua, kita bisa menuliskan seperti ini. Luas yang diarsir sama dengan luas trapesium, seperti ini, dikurangi dengan luas persegi panjang, ya. Nah, luas yang diarsir kan diketahui 40, gitu ya. Nah, 40 sama dengan luas trapesium. Masih ingat apa rumus luas trapesium? Luas trapesium itu adalah jumlah dua garis sejajar, ya. 30 ditambah dengan 20 dikali tingginya, dikali tinggi per 2. Ah, seperti ini luas trapesium. Kemudian dikurangi dengan luas persegi panjang. Panjang kali lebar. Panjangnya adalah 20, lebarnya yang belum diketahui. Karena itu yang dicari. Ya. Nah, ini 240 sama dengan 24 bagi 2 bisa kita coret. Dapatnya 12. 30 tambah 20 kan 50. 50 kali 12 itu dapatnya adalah 600. Jadi 600 dikurangi dengan 20L. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan ya. Ini kita pindahkan ke kiri, yang itu kita pindahkan ke kanan. Nah, jadinya 20L sama dengan 600 kurangi 240, itu dapatnya adalah 360. Berarti L sama dengan 360 bagi 20, dapatnya adalah 18. Berarti lebarnya 18 cm. Ini ya. Oke, berarti benar. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 31. Diperhatikan ya. Ini agak sedikit panjang soalnya. Nah, di sini soalnya, ayah mempunyai kawat sepanjang 50 meter. Gitu ya. Nah, kawat tersebut akan digunakan untuk memagari kebunnya. Kebun pertama berbentuk persegi panjang dengan ukuran 3 meter x 4 meter dan kebun kedua berbentuk bola ketupat dengan panjang diagonal 6 meter dan 8 meter. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Ah, ini keliling yang dicari. Berarti kita panggil dulu bangun datarnya. Seperti ini ya. Nah, untuk kebun yang pertama ini
Kebun yang pertama ini kan panjangnya 3 meter kali 4. Ukurannya ya 3 kali 4. Berarti di sini 4, di sini 3. Ya. Kemudian bangun yang kedua. Kebun yang kedua adalah bilah ketupat. Panjang diagonalnya 6 dengan 8. Berarti kita bisa ini 4, 4 ya. Karena panjang keseluruhannya 8. Ini adalah 3, 3. Karena 3 tambah 3, 6. Yang bisa kita hitung di sini adalah keliling kebun pertama. Kelilingnya itu adalah sama dengan 2 kali panjang ditambah dengan 2 kali lebar. 2 kali panjang berarti 2 kali 4. Ditambah dengan 2 kali lebar. Yang ini 2 kali 3. Ini 8 ditambah dengan 6. Dapatnya 14 meter. Ya. Nah, seperti itu. Kita simpan dulu karena kita belum tahu berapa keliling untuk kebun kedua. Untuk menghitung keliling kebun kedua, itu rumusnya sebenarnya adalah 4 kali sisi. Cuma sisinya belum diketahui. Berarti kita cari dulu berapa sisinya dari bilah ketupat ini. Rumusnya kita gunakan sisi kuadrat sama dengan pakai Pythagoras ya. Kita bisa gunakan segitiga yang ini. Itu 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Ini sama dengan akar dari 16 tambah 9 itu adalah 25. Ya. Nah, ini kan ada akar karena pangkat 2 pindah ruas. Jadi S sama dengan akar 25 adalah 5. Berarti di sini 5, panjang sisinya adalah 5. Ya, sama semua ini. Berarti keliling untuk kebun kedua adalah 4 kali sisi. 4 kali 5 itu sama dengan 20 meter. Oke, jadi kita cek keliling kebun pertama lebih kecil daripada kebun kedua. Berarti ini benar ya. Kemudian kedua, jika ayah menggunakan kawat untuk memagari kebun pertama terlebih dahulu, maka kawat yang tersisa 26 meter. Ini kan diketahui panjang kawat semula 50 meter. Tinggal diperkurangkan saja ya. 50 meter dikurangi dengan 14 meter. Itu sama dengan 50 kurang 14 dapatnya 36 meter. Ini kan 26 berarti salah ya. Yang kedua, jika ayah menggunakan kawat untuk memagari kebun kedua terlebih dahulu, maka kawat yang tersisa adalah 26 meter. Coba kita perkurangkan dengan cara yang sama. 50 dikurangi dengan 20 berarti dapatnya 30 meter ya. Ini 28 berarti salah juga ya, tidak termasuk. Yang kedua, kawat yang tersedia cukup untuk membagari kedua kebun. Ini kan kalau kita jumlahkan 14 tambah 20 itu 20 34. 50 dikurang cukup ya. Ini kan 34 meter. Ya, yang tersisa kan 50 meter. Yang tersedia 50 meter. Berarti cukup ini ya, seperti itu. Berarti yang benar adalah pernyataan 1 dengan keempat. Oke teman-teman, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan video seperti ini di kesempatan berikutnya. Saya mendoakan teman-teman semua bisa lolos ya untuk menjadi mahasiswa PPG Perjabatan tahun ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.